warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhazir SPD MPD, dosen pada program studi bimbingan konseling di STKIP Budi Daya Binjai. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil, yaitu asesmen dalam bimbingan dan konseling dengan bobot SKS 3 SKS. Pemaparan ini dibuat dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026 sebagai pernyataan diri dosen untuk menunjang tridharma perguruan tinggi, yaitu PDD UKT-PT bidang pengajaran. Dengan demikian, pada mata kuliah asesmen dalam BK ini disusunlah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami asesmen lingkungan dan asesmen kebutuhan serta permasalahan siswa. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teknik-teknik asesmen dalam memperoleh informasi permasalahan siswa ataupun konseli. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asesmen tes dan asesmen non-tes. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun draft pengadministrasian dan pendistribusian asesmen dalam BK. Yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan aplikasi-aplikasi asesmen dalam bimbingan dan konseling. Dan yang keenam, mahasiswa mampu membuat laporan hasil asesmen dan melaksanakan setiap asesmen BK di lapangan. Adapun materi-materi dari mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah hakikat asesmen dalam bimbingan konseling. Yang kedua, asesmen lingkungan dan asesmen kebutuhan serta permasalahan siswa ataupun konseli. Yang ketiga, teknik-teknik asesmen dalam memperoleh informasi permasalahan siswa atau konseli. Yang keempat, asesmen tes yang terdiri dari intelijensi, bakat, kreativitas, prestasi belajar, kepribadian, dan juga lainnya. Yang kelima, asesmen non-tes seperti observasi, wawancara, sosiometri, angket atau kuesioner, AUM, DCM, ITP, IKMS, ALMAS, dan lain-lain. Yang keenam, pengadministrasian dan pendistribusian asesmen non-tes yaitu DCM, ITP, AUM, dan IKMS. Yang ketujuh, pelaksanaan serta penggunaan asesmen DCM. Yang kedelapan, pelaksanaan penggunaan asesmen ITP. Yang kesembilan, pelaksanaan penggunaan asesmen AUM umum di lapangan. Yang ke-10, pelaksanaan penggunaan asesmen AUM PTSDL di lapangan. Yang ke-11, pelaksanaan penggunaan asesmen IKMS di lapangan. Dan yang ke-12, laporan, evaluasi, dan tindak lanjut asesmen dalam bimbingan konseling. Pada pembelajaran mata kuliah ini, asesmen dalam bimbingan konseling pembelajaran difokuskan pada proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi mengenai karakteristik dan kebutuhan konseli ataupun siswa atau sering disebut dengan need assessment. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, presensi dan partisipasi kelas sebesar 15%, presentasi tugas individu ataupun kelompok, penilaian keaktifan diskusi atau dan tanya jawab sebesar 35%, UTS 25%, dan UAS 25%. Demikianlah rencana pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga CPMK pada mata kuliah asesmen dalam BK ini dapat sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Ya, hari ini kita pertemuan yang ke-7 ya? Ya, oke. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini saya lihat ada berapa orang yang tidak hadir ini? Ya, siapa-siapa aja yang tidak hadir pada hari ini? Ada Abdul Fonda Pak, sakit tadi Pak. Iya, oh. Udah ya. Oke. Ya. Oke, kita mulai aja ya. Perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar? Sehat?
Alhamdulillah. Udah sarapan belum kalian? Ya udah, nanti kalau belum ada yang belum sarapan, sama-sama kita nanti istirahat, kita sarapan. Ya, oke ya. Pada hari ini kita adalah pertemuan kita yang ketujuh. Materi kita pada hari ini adalah cara kita melaksanakan pengadministrasian dan pendistribusian pada asesmen non-tes dalam bimbingan konseling. Ya kan? Jadi ini saya akan menjelaskan sedikit, nanti kalian akan sesuai dengan arahan saya minggu kemarin. Kelompok-kelompoknya sudah ada ya? Ya, mana kelompok siapa? Apa kelompok Alvin? Umum. Lagi kelompok April ya, apa? KMS ya. Oke, nanti disimulasikan ya. Nanti saya akan menjelaskan sedikit saja nanti di sini. Nanti disimulasikan. Nanti kalian akan memberikan tanggapan-tanggapan. Oke ya? Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan. Sebelum Bapak menjelaskan, kalaulah kita berdiri dulu semua dulu. Jadi semuanya calon-calon konselor yang profesional, ya oke ya. Ikuti instruksi di saya. Nah, oke. Slogan konselor. Konselor di sekolah? Mantap. Di luar sekolah? Siap. Di mana-mana? Siap. BK STKP Widya Binjai? Mantap. Siap. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke ya, silakan duduk. Ya, yang pertama itu dasar hukum penggunaan asesmen dalam bimbingan dan konseling di sekolah merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendidikan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dan dasar dan menengah menjadi dasar utama yang mengatur tentang layanan konseling di sekolah, termasuk penggunaan asesmen untuk memahami kebutuhan peserta didik. Nah, di sini salah satu dasar hukumnya, ya, kita punya dasar hukum. Pelaksanaan asesmen itu kita punya dasar hukumnya. Tidak istilahnya yang ilegal gitu kan, legal. Kemudian selanjutnya ya, ini kita masuk dalam bagaimana kita cara mengadministrasikan dan pendistribusian asesmen non-tes di sekolah. Ya kan? Ini kita nanti akan kita simulasikan ini ya. Nah, yang pertama ini adalah bagaimana kita merencanakan. Apa kira-kira dibuat pertama? Kita harus menyiapkan sarananya dulu. Apa sarananya gitu? Menyiapkan buku asesmen. Kan boleh kan? Kita ada berapa itu ya? Ada KMS, ada AUM misalnya kan. Bukunya mana? DCM, ya kan? Kemudian ada ITP, kan gitu. Ada nggak? Kita harus siapkan dulu itu. Jangan nanti kita ketika melaksanakan nanti, rupanya kita nggak punya minyak. Bagaimana mereka tahu mengisinya gimana? Ya kan? Lembar jawabannya nanti, ya kan? Alat tulisnya. Jangan pula nanti mereka ketika mengerjakan alat tulis mereka nggak ada. Apa yang mereka, bagaimana mereka mengisi? Nah, jadi nanti jangan sampai nanti ketika di lapangan nanti, ya, ketika mereka mengisi itu sudah disiapkan terlebih dahulu. Dalam arti kata informasi yang diberikannya sebelum kita melaksanakan asesmennya itu. Kemudian ini ya, guru BK menjelaskan tujuan, manfaat, dan tata cara pengisian asesmen kepada siswa. Kasih tahu bagaimana tata caranya. Ya kan? Minggu kemarin udah saya sampaikan ya, tata caranya ya kan? Ya, bagaimana misalnya, apa kira-kira yang pernah masih ingat? Ada? Siapa yang tahu tata cara melaksanakannya? Misalnya ini, menjelaskan misalnya gini, tata cara pengisian asesmen. Yang pertama, buat apa kira-kira? Namanya, kemudian tanggal apanya? Tanggal lahir diisi, kelasnya, inisialnya ya. Nah, itu ya hal yang utama itu. Ya. Kemudian ini penentuan tujuannya. Guru BK perlu menentukan tujuan pengguna asesmen. Apakah untuk mengungkap masalah umum siswa atau masalah belajar? Apa tujuannya? Kan masing-masing kan ada tuh. Misalnya kan AUM ini tujuan untuk apa? Misalnya IKMS ini untuk apa? ITP untuk apa? Kemudian pemilihan instrumen. Nah, di sini kalian akan memilih jenis asesmen BK non-tes yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemarin sudah dibagi ya. Ya, masing-masing dari kelompok itu ada berbagai macam asesmen non-tesnya ya. Ini kenapa saya suruh kalian ada beberapa asesmen non-tes seperti AUM, ITP, KMS, DCM itu supaya kita nanti bisa
memahami keseluruhannya. Iya, keseluruhannya. Aplikasi-aplikasi dan segala macamnya itu asesmen itu kita pahami. Jangan hanya satu saja. Kan gitu kan, jangan aum saja. Yang lain kita nggak peduli gitu kan. Karena kan di lapangan beda-beda dia. Ada yang pakai yang aum, ada yang pakai dia ITP, ada yang pakai DCM, ada IKMS. Karena kan di sekolah di Kota Binjai ini kan beragam ya, banyak ya. Itu dia salah satu pemilihannya. Selanjutnya, nih pelaksanaannya ini ya. Kita nih membagikan instrumennya ya, tata caranya ya kan. Kita bagikan instrumennya itu lembar jawabannya sama siswa juga ya, tata caranya. Kemudian pengisiannya sudah kita bagikan, kita menginstruksikan kepada siswa itu bagaimana tata cara mengisiannya. Setelah kita mengisi, kita pantau. Nah, jalannya pengisian misalnya AUMK, IKMSK, ITPK segala macam ini. Nah, mereka mengisi benar atau enggak? Jadi kita bisa boleh, misalnya kita boleh kemana kita? Jalan, nah misalnya gini nih. Kita lihat, oh tanya, oh iya udah diisi. Oh nih ada salah misalnya. Atau gimana misalnya ketika dia mengisi nama. Ya kan? Salah misalnya namanya, nama yang lengkap, kadang nggak dibuatnya disingkat-singkatnya. Nah itu. Kemudian diinstruksikan juga ketika pengisian ini, ya kan, nama harus huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar. Itu dia yang penting ya. Nah, setelah itu nanti baru dikumpulkan. Jadi sebelum kita mengumpulkan itu, apa instruksi dari kita kira-kira? Misalnya, apakah sudah selesai? Kemudian seandainya ada misalnya yang belum selesai, bagaimana? Tunggu. Ditunggu. Diberikan waktu lagi gitu. Nah, misalnya kalau misalnya sudah selesai semua, berkas-berkasnya itu atau lembar jawabannya sama bukunya itu dihitung sesuai nggak sama jumlah siswa. Iya, dihitung ya kan, apakah sesuai ataupun belum sesuainya. Oke, ya. Selanjutnya ini pengolahan hasil. Nah, ini berarti penginputan data. Hasil dari asesmen ini kita input sesuai dengan masing-masing dari asesmen non tes yang pada kelompoknya masing-masing ya. Nanti ada yang di lapangan nanti sudah ada kalian hasilnya itu, baru kalian input. Sebelum ini ya, kira-kira ada yang bertanya nggak? Ada Pak. Apa? Siapa yang bertanya? Nesa? Iya Pak. Oke, apa? Pertanyaan Nesa? Saya Nalsa dan Ningsi mau bertanya Pak, untuk lembar jawabannya itu kan kadang ada nih siswa yang isinya salah-salah. Ya. Terus bagaimana cara kita meyakinkan siswa itu agar dia ngisinya tuh sejujur-jujurnya? Oke. Ya, supaya siswa itu mengisi nanti di lembar jawaban itu jujur ya, tidak salah-salah ya. Ada beberapa hal ya yang harus kita sampaikan. Yang pertama, ketika kita nanti ini memberikan lembar jawaban itu, kita harus mengatakan kepada siswa itu, hasil dari kalian mengisi ini harus dibuat dengan sesuai dengan permasalahan pada diri kalian. Nah, kemudian bisa juga kita katakan ya, saya hasil ini nanti sifatnya adalah rahasia. Nah, dan tidak ada kaitannya dengan nilai akademis. Ya kan misalnya nih hasil ini misalnya karena mengisi ini nanti hasil ini nilai mata pelajaran yang ini misalnya bahasa Indonesia matematikanya bisa rendah, tidak ada kaitannya. Nah, jadi nanti kita katakan sekali lagi, kami tidak akan membocorkan hasil dari asesmen kalian ini kepada orang lain gitu. Nah, itu salah satu dari beberapanya. Oke, Nilsa ya. Oke, yang lain ada yang bertanyakan? Saya, Pak. Ya, Alvin, silakan, Vin. Perkenalan, saya Alvin Orlando. Saya ingin bertanya terkait tentang pelaksanaannya, Pak. Pelaksanaannya gimana? Mungkin apa yang terjadi ataupun apa efek terhadap siswa jika terdapat kasus di mana guru BK ini lupa untuk menjelaskan tujuan dari pelaksanaan asesmen non-tes tersebut, Pak. Oke ya. Misalnya guru BK ketika melaksanakan asesmen ini lupa
Ya, Lupanya misalnya apa kira-kira yang dilupakannya tinggal misalnya? Melupakan terkait menjelaskan tujuan dari pelaksanaan asesmen. Oh ya, tersebut. ini tujuannya untuk apa gitu. Ya. Ini terkait dengan pertanyaan Sinrasa tadi. Pasti nanti hasilnya tidak valid, tidak sesuai dengan permasalahannya. Berarti mereka mengisinya apa tadi? Berarti asal-asalan. Itu hasilnya. Ini yang urgensi jadinya. Seorang guru BK itu atau konselor itu ketika memberikan asesmen kepada siswa itu harus lengkap menjelaskannya, peruntutannya. Nah, itu supaya nanti kemudian ditanya. Kira-kira misalnya gini. Ada yang kira-kira kurang mengerti, ditanyakan kepada siswa itu. Cara pengisiannya kah? Ataupun misalnya ada misalnya di dalam butir-butir apa tuh ya? Nanti di asesmen itu kurang jelas, ditanyakan. Itu tujuannya untuk apa? Misalnya tujuan asesmen ini kan sebenarnya untuk apa? Mengetahui permasalahan yang dialami masing-masing siswa itu sendiri. Kalau itu nggak bisa disampaikan, ya dia kan bingung nih, ambigu dia kan, itu apa? Apa gunanya untuk aku? Kan gitu kan? Nggak ada fungsinya sama aku, ya udah asal-asalan aku isi. Kan gitu jadinya kan? Itulah hasilnya seperti itu. Oke? Ada pertanyaan lain? Pas? Oke ya. Oke, selanjutnya kelompok Alvin ya. Iya, Pak. Ya, ini saya. Ya, silakan. Ini apa? ITP, IKMS. Ya, silakan. Oke, silakan disimulasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Kak. Misalnya gitu ya kan? Selamat siang Kak, kata siswa itu kan. Perkenalkan, kami mahasiswa STQ Budidaya jurusan Bimbingan dan Konseling. Jadi di sini kami meminta waktu teman-teman semuanya untuk dapat mengisi asesmen non-tes yang akan kami berikan nantinya. Sebelum kita masuk ke sesi pengisian, Kakak akan menjelaskan apa sih itu IKMS begitu ya. Terus apa sih manfaat serta tujuan dari asesmen tersebut? Jadi teman-teman, IKMS itu merupakan identifikasi kebutuhan masalah siswa yang dimana instrumen ini itu digunakan oleh guru bimbingan dan konseling untuk dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi masalah pada diri siswa tersebut, masalah pada diri teman-teman semuanya. Nah, terus apakah tujuannya? Tujuannya adalah tentu dengan adanya melakukan asesmen non-tes menggunakan instrumen IKMS ini, sebagai guru BK tentu dijadikan sebagai mereka membuat program berdasarkan hasil dari teman-teman semuanya. Jadi program yang dibuat guru BK itu nggak asal-asalan aja. Terus yang kedua adalah dapat mengelola data yang dimana jadi ketika melakukan sesi konseling atau memberikan layanan kepada teman-teman itu sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan teman-teman begitu. Nah, manfaatnya apa? Untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi potensi serta masalah yang ada pada diri teman-teman semuanya. Mungkin itu aja pengantar dari Kakak. Untuk cara pengisiannya akan dijelaskan sama teman-teman Kakak. Pada teman Kakak, Kak. Oke, baik. Di sini kami akan memberikan 2 lembar kertas, yaitu ada buku instrumen IKMS-nya dan lembar jawabannya sendiri. Jadi akan dibagikan oleh kakak, diberikan oleh kami sendiri. Ya, apakah sudah menerima 2 lembar kertas? Oke, mohon perhatiannya ke depan ya teman-teman. Baik, teman-teman sudah mendapatkan buku instrumen IKMS-nya? Nah, boleh buka. Di pertama itu ada petunjuk pengisiannya. Nah, instrumen IKMS ini bukanlah sebuah tes ataupun ujian, melainkan sebuah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mengganggu siswa berkaitan dengan tugas perkembangan peserta didik. Tingkat sekolah menengah atas ataupun madrasah yang berhubungan dengan masalah-masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, diharapkan teman-teman membaca kemudian menjawab dengan jujur dan sungguh-sungguh agar dapat dipergunakan sepenuhnya untuk membantu mengatasi permasalahan yang sedang Anda hadapi.
dan dapat dipergunakan untuk memberikan pelayanan, bimbingan, dan konseling secara tepat. Baik, selanjutnya ada kelas yang kalian dalam buku sekarang bisa kalian tulis dengan jelas juga. Contohnya kelas 10 Kak. Jadi 10 bisa angka Romawi, bisa angka biasa juga boleh. Selanjutnya di samping ada tanggal pengisiannya hari ini. Jadi contohnya tanggal 9 bisa ditulis 9 Juli 2026. Untuk tahun ajarannya tahun sekarang Kak, tahun 2026. Apabila ini sudah diisi semua, baru kalian boleh mengisi tabel yang ada di bawah ini. Nah, yang selanjutnya, bila ada permasalahan lain yang tidak terdapat dalam daftar masalah, silakan isikan pada kolom titik-titik yang disediakan dalam lembar jawaban. Nah, misal di bagian orientasi bidang pribadi, ini adalah PSBK, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Contoh, misal di bagian orientasi soal nomor 001 yang dimana ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan yang disediakan sekolah. Misalnya kan memang relevan nih, paling sama sedang yang saya rasakan. Kalian boleh, teman-teman boleh checklist pada angka atau disilang. Nah, begitu seterusnya. Terus di bagian cara pengisian 2 ada instruksi bahwasannya bila ada permasalahan lain yang tidak terdapat dalam daftar masalah, silakan isi pada kolom titik-titik yang disediakan dalam lembar jawaban. Di lembar jawaban ada B Di bawah tabel. Bikin tersedia, Kak. Teman-teman boleh ngisi, misalnya di semua daftar masalah ini nggak ada nih masalah yang sesuai sama teman-teman. Teman-teman boleh tulis di B ini, gitu. Terus yang ketiga, yang C, di lembar jawaban C, cantumkan nomor masalah yang amat berat atau sangat mengganggu Anda saat ini. Misal di bagian apa ya? Misalnya di nomor 179 dengan pernyataan orang tua tidak setuju pada perencanaan pendidikan lanjutan pilihan saya. Misalnya itu merupakan masalah yang paling berat yang teman-teman alami. Teman-teman boleh tulis di kolom C, ditulis nomornya berapa, misalnya 179, begitu seterusnya. Jadi sebelum teman-teman benar-benar mengumpul lembar jawaban kepada kami, mohon dipastikan dan dibaca kembali semua jawaban teman-teman. Kemudian cantumkan nomor-nomor yang dirasa sangat berat atau sangat mengganggu pada kolom yang disediakan dalam lembar jawaban. Mohon untuk tidak memberikan tulisan atau coretan apapun pada buku instrumen IKMS ini agar buku instrumen ini tetap bersih. Ada pertanyaan atau udah jelas? Oke. Apa tuh Kak? Apabila pernyataan yang nggak tepat dengan diri kalian, apakah harus silang? Ya. Kan tidak, jadi dikosongkan aja boleh. Terus masalah yang kalian terus di sini. Dah, teman-teman boleh ngerjain. Selamat mengerjakan. Waktu pengerjaannya 1 les mata pelajaran. Cukup? Oke, selamat mengerjakan. Pantau. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh cukup acungkan tangan aja ya teman-teman. Jumlah lembar jawaban dan lembar soal sesuai dengan siswa yang hadir di kelas ini. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesukarelaan dalam mengisi instrumen asesmen non-tes yang kami berikan. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu diingat kembali teman-teman bahwasannya ini jawabannya enggak ada sangkut pautnya sama nilai akademik teman-teman. Nah, jadi apabila nanti teman-teman ingin mengetahui hasil tesnya, teman-teman boleh minta sama guru BK yang ada di sekolah ini, mungkin sekitar 2 minggu. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, siapa dulu kelompok ini? Ya, oke. Ada yang memberikan tanggapan?
bagaimana mereka mensimulasikan ini. Ya, oke ya Pak. Perkenalkan, nama saya Pranita Christopher Sumora. Sejauh yang saya lihat untuk kelompok kali ini sudah cukup bagus menjelaskannya ya. Cuma mungkin ada koordinasi lagi antara anggota kelompok satu sama lainnya supaya di pertengah tahu nih kemana nih urutan yang mau dijelaskan, supaya nanti teman yang satu tadi menjelaskan tiba-tiba dipotong. Jadi mungkin siswanya nanti yang melihat sempat bingung dan merasa mana nih performa kakak-kakak semua di sini. Oke, terima mungkin kasih. di next nanti di praktek selanjutnya di lapangan bisa koordinasi lagi apa duluan yang mau dijelaskan dan supaya nggak ada lagi potong-potongan di tengah jalan juga. Itu saja. Oke, terima kasih Kak. Oke. Ini kelompok satu ya, kelompok satu semen non tes ya mensimulasikannya ini sudah bagus ya. Tapi nanti dimasukkan-masukkan dari kawan-kawannya ya, seperti tadi ada urutannya. Nanti jangan sampai terjadi kesimpang siuran nanti pengertian. Karena nanti ketika menjelaskan ini belum selesai dipotong, nanti mereka nanti siswa-siswanya nanti di kelas itu buyar ya kan. Nah, yang mana nanti ini kan? Nah, jadi nanti kalau bisa nanti ketika di lapangan nanti dinyatakan juga diinformasikan sama si siswanya ya kan. Kalau ada nanti misalnya yang salah, misalnya ada pilihan yang berubah gitu. Nah, mau macam mana nih caranya ini? Nah, itu. Nah, dia apa berarti dibuat apa? Pertama silang. Misalnya dia pilih yang pertama, misalnya atau yang kedua, misalnya dia nggak mengisi atau gimana gitu. Kan ini kan kalau misalnya tidak diisi berarti tidak dipilih kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalau misalnya dia ada perubahan ini dia. Nah, itu gimana? Apakah nanti dihapuskah atau dibuat tanda yang bagaimananya lagi? Nah, itu harusnya dijelaskan juga sama mereka. Ya, tapi ini cukup, ini sudah bagus. Ya, nanti untuk selanjutnya nanti dibaca-baca lagi ya cara-cara mengadministrasikannya nanti sama mendistribusikan nanti ini asesmen KMS-nya ya. Ya, bagus ya. Silakan duduk di semuanya. Nah, siap dulu untuk teman-teman kita. Ingat jangan lupa mengambil surat untuk izinnya ke sekolah masing-masing. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan di pertemuan kita yang pertama, tugas ini kalian harus buat video dokumentasinya ya. Jangan lupa membuat dokumentasinya apa-apa saja. Terima kasih semuanya. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.